Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Eka Sri Lestari, NIM 14201113339 dari kelompok 8 kelas A Provinsi. Pada praktikum manajemen kualitas air kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengapuran dan pemupukan pada tanah. Tujuan dari praktikum pengapuran dan pemupukan tanah yaitu untuk mendapatkan tanah dasar kolam atau tambak yang optimum untuk kegiatan budidaya. Sebelum mempelajari lebih jauh lagi mengenai pengapuran dan pemupukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian pengapuran dan pemupukan itu sendiri. Nah, untuk pengertian pengapuran adalah salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi rendahnya pH pada perairan. Pengapuran dilakukan dengan menggunakan jenis kapur kalsium karbonat atau kapur pertanian yang ditambahkan sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Sementara untuk pemupukan, yaitu pemberian pupuk organik maupun anorganik untuk menyuplai zat-zat yang dibutuhkan oleh fitoplankton yang berada di dalam kolam atau tambak tersebut dengan dosis yang sesuai dengan tingkat keperluan. Pemupukan dilakukan pada tahap selesai pengeringan atau sebelum pemberian air di media budidaya. Pemupukan dapat dilakukan lebih dari satu kali, yaitu pemupukan awal atau pemupukan dasar dan pemupukan susulan. Selanjutnya adalah mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengapuran dan pemupukan. Alat dan bahan yang digunakan untuk proses pengapuran adalah sebagai berikut. Sementara untuk alat dan bahan yang digunakan untuk proses pemupukan adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah cara kerja pengapuran. Yang pertama, persiapkan alat dan juga bahan. Dan selanjutnya, tanah dimasukkan ke dalam akuarium yang telah disiapkan. Dan selanjutnya, tanah dibolak-balik menggunakan skop. Usahakan tanah ini yang dibolak-balik itu keseluruhan tanah. Selanjutnya, tanah dijemur selama 3-5 hari atau sampai tanah tersebut mengalami pecah-pecah. Selanjutnya, masukkan kapur pertanian atau kalsium karbonat dengan dosis yang telah ditentukan dengan cara ditaburkan secara merata di atas permukaan tanah dan diaduk secara merata supaya dapat meningkatkan reaksi antara kapur dan juga tanah. Dan langkah selanjutnya yaitu tanah dasar diinkubasi selama beberapa hari dalam kondisi kadar air kapasitas lapang agar kapur dapat bereaksi dengan tanah. Selama masa inkubasi, pH tanah selalu diamati setiap 3 hari 1 kali. Selanjutnya adalah cara kerja pemupukan. Langkah pertama, persiapkan alat dan juga bahan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses pengapuran terlebih dahulu sebelum melakukan pemupukan. Selanjutnya, urea dan TSP ditambahkan dengan dosis yang telah ditentukan ke dalam tanah yang sudah dilakukan pengapuran dengan cara ditebarkan secara merata di seluruh tanah. Selanjutnya itu pemupukan susulan dilakukan dengan cara ditebarkan pada pelantaran akuarium atau pelantaran kolam atau waduk. Nah, fungsi dari pemupukan susulan sendiri yaitu untuk ketersediaan pakan alami di perairan tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian, alat dan bahan dan juga cara kerja dari pengapuran dan pemupukan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari pengapuran dan juga pemupukan. Manfaat dilakukannya pengapuran yaitu untuk meningkatkan kualitas tanah tambak atau kualitas tanah kolam sebelum dilakukannya kegiatan budidaya. Peningkatan kualitas tanah yang dimaksud dapat meliputi: pertama, menaikkan pH tanah dan mempertahankannya dalam kondisi yang stabil dan layak untuk budidaya. Yang kedua, tanah dasar tambak menjadi lebih subur. Yang ketiga, reaksi kimia yang terjadi di dasar tanah menjadi baik. Yang keempat, gas-gas beracun dapat terikat secara kimiawi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi alkalinitas. Yang keenam, menciptakan sistem penyangga atau buffer pH di perairan. Yang ketujuh, efek panasnya kapur bisa berfungsi sebagai disinfektan yang bisa mematikan kuman yang berbahaya bagi komoditas budidaya. Yang kedelapan, mengurangi toksisitas dari unsur logam tertentu di tambak dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas air. Sementara itu, manfaat dari pemupukan yaitu untuk memperbaiki unsur-unsur mikro di tanah sebagai faktor pendorong tumbuhnya pakan alami di tambak atau waduk seperti fitoplankton, di mana kita ketahui fitoplankton adalah sumber makanan alami untuk komoditas budidaya. Nah, berikut merupakan cuplikan dari proses pengapuran dan juga pemupukan. Ini Kang Dono lagi persiapan mengolah tanah agar nantinya tanah menjadi gembur dan pakan-pakan alami seperti cacing lebih cepat berproduksi. Setelah pengapuran kapur, kita lakukan pencemaran kotoran ayam dan campuran M4 untuk kue kanan. Jadi nanti pas ini ikan ditabur, ditebar,
ikan sendiri kan awalnya sudah dipakan dulu ya, terus nantinya sudah tersedia pakan alami yang sangat baik buat pertumbuhan ikan. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu pentingnya dilakukan kegiatan pengapuran dan pemupukan tanah sebelum melakukan kegiatan budidaya. Pengapuran dan pemupukan dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan tanah reservoir atau tambak yang optimum untuk kegiatan budidaya. Dengan dilakukannya pengapuran dan pemupukan, maka akan dapat meningkatkan kualitas tanah, sehingga kualitas airnya pun akan turut meningkat. Sekian praktikum yang dapat saya sampaikan mengenai pengapuran dan pemupukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalam.